Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, apapun hobi Anda, dan semoga kita terus diberi Allah kesehatan, banyak rezeki, panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kita langsung saja sharing video praktek dunia memancing tentunya ini. Di sini kita ingin sharing mempraktekkan yaitu melempar umpan untuk casting ikan predator. Ini jenis umpannya berbeda-beda. Kita gunakan media umpan apa adanya ini. Relnya juga kita gunakan yaitu rel BC jenis DC. Jadi nanti kita akan praktekkan melempar umpan dan sedikit lain-lainnya. Sebelum kita sampai ke video demikian, kita ingin sampaikan sedikit kenapa kita sharing video demikian. Karena ada anggapan kawan-kawan di luar sana yang gemar memancing menggunakan alat rel pancing. Itu ada anggapan apakah benar jika kita menggunakan rel BC jenis DC ini pada saat melempar itu tidak kusut. Jadi anggapan seperti itu boleh saya bilang salah. Sebenarnya ada terjadi kusut apabila kita melempar menggunakan rel BC jenis DC berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi kusutnya ini ada yang sifatnya teknis dan non teknis. Jadi kalau yang non teknis ini adalah kelalaian pemancing biasanya. Pada saat kita melempar, umpan kita itu tersangkut sesuatu di belakang. Itu pasti di sini akan kusut. Dan kusutnya ini sangat parah, bisa membuat pemancing pusing. Nah itu yang non teknis, jadi kelalaian pemancing. Kemudian yang secara teknis itu biasanya apabila kita terlambat pada saat melempar, ini kita terlambat menyetop pakai jari jempol, itu akan terjadi kusut. Tapi kusutnya itu skala kecil. Jadi ketika terjadi kusut kita tarik 2 kali, 4 kali sampai 6 kali itu akan kembali normal. Nah, itu pasti. Nah, terus umpan, apabila kita ingin mengganti umpan, jadi intinya sudah kita setting sedemikian rupa ini, kita siap memakai, kemudian kita ganti-ganti umpan. Apakah perlu disetting-setting lagi spool tensionnya? Kalau pengalaman saya tidak perlu saya setting. Jadi ya apa adanya sudah seperti ini. Jadi pertama kita gunakan umpan ini, kemudian nanti akan kita coba ganti-ganti. Jadi kita ingin mempraktekkan yang secara teknisnya tadi. Terjadi kusut secara teknis. Kalau terjadi kusut kita praktekkan yang non teknis, saya akui saya tidak akan mampu, karena nanti kusutnya itu lumayan parah. Jadi kita praktekkan yang secara teknisnya saja. Oke, kita taruh dulu umpan yang tadi. Nah, kita langsung saja. Jadi tadi apabila kita terlambat menyetop pakai jari, itu akan terjadi kusut. Ini rel BC jenis DC ya. Jadi kita nanti setelah video ini selesai mungkin akan menjadi jawaban dari anggapan-anggapan yang di awal tadi. Jadi ingin saya buktikan di sini. Ketika umpan jatuh, jempol jari ini menekan, tidak terjadi kusut. Jadi kusut secara teknis seperti ini, kita lempar. Nah, kita terlambat menyetop, terjadi kusut. Nah ini, kita coba benarkan, pelan-pelan. Nah, kembali normal seperti itu. Jadi secara teknis terjadi kusut, kita terlambat menyetop pakai jari. Ketika ganti umpan, kita ganti umpannya, kita ganti yang jenis soplur mungkin. Nah, jenis soplur ini agak besar dan beratnya pun mungkin lebih berat ya secara gramnya.
Ini biasa saya gunakan buat mancing ikan toman ya, jadi agak besar. Ini tidak perlu saya setting lagi di spool tensionnya untuk menimbang keseimbangan umpan, jadi tetap laju dia. Nah, kalau tidak saya stop nih kusut, kita lempar. Jadi secara teknis sama. Nah, saya stop. Ini coba tenaga saya melempar tidak terlalu kencang ya. Kita simulasinya, prakteknya slow-slow saja. Apabila tidak saya stop pakai jari, terlambat menyetop, ini akan terjadi kusut. Nah, seperti itu. Karena saya tarik, contohnya seperti itu kusutnya. Kita coba lagi. Jadi mata kita ini lebih fokus terhadap jatuhnya umpan. Kita lihat jatuhnya umpan, kira-kira mau jatuh, itu segeralah kita stop. Apabila terlambat maka terjadi kusut seperti di awal tadi. Nah, ini terlambat saya stop, kusut. Oke, kita ganti umpan yang lain. Kalau pendapat saya, biarpun diganti umpan yang lain, itu hasil simulasinya, prakteknya hampir sama saja. Karena tadi kita garis bawahi adalah membuktikan secara teknis terjadinya kusut. Kita coba satu lagi ya. Yang ini jenis apa ini? Soprok. Cuma soproknya ini besar. Oh, ini buat mancing ikan toman. Kalaupun ikan gabus bisa juga, cuma gabusnya itu harus yang mungkin kategori 1 kilo up, 1 kilo lebih lah, lebih efektifnya mungkin. Nah, kita coba, kita tidak setting lagi, kita terus umpan mau jatuh kita stop. Nah, ini kita lempar, kita simulasikan terlambat menyetop pakai jari. Umpan sudah jatuh, putar. Nah, terlambat kita ini. Nah, ini kusut ini. Ini kusut mudah. Nah, jadi itu intinya, secara teknis kita harus berperan jempolnya ini. Biarpun pakai rel BC yang non DC juga seperti itu. Cuma di sini kan mungkin kalau berdasarkan pengalaman pribadi, untuk ganti-ganti umpan kita pribadi tidak setting, jadi main di jempol saja. Kita ganti lagi yang jenis ada baling-balingnya. Nah, ini yang ada baling-balingnya, pemirsa penonton ya. Semoga nanti setelah video ini selesai bisa menjadi jawaban dari anggapan tersebut. Sebenarnya tujuan kita agar tidak terjadi salah pahaman atau dan lain-lainnya lah. Nah, ini kita praktek secara langsung berdasarkan pengalaman pribadi menggunakan rel yang jenis BC dan tipe DC. Ini tidak kita setting, kita cepat aja. Nah, kita coba lempar, stop. Nah, kemudian kita lempar, kita simulasikan terlambat menyetop pakai jari. Nah, ini terlambat, umpan sudah jatuh tebluk. Ini kita terlambat sedikit, terjadi kusut. Nah, itu. Terus misalnya pun kita ingin setting di spool tensionnya, kita kencangkan spool tensionnya, kita kencangkan ini kira-kira supaya umpan tidak jatuh ataupun jatuhnya pelan-pelan. Biasanya seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah, kalau ingin mencoba mau casting, kita setting dulu seperti ini. Jadi pelan-pelan umpan jatuh, ini tidak kusut. Nah, biasanya kan seperti itu ya. Nah, kita lempar.
Nah, ini bisa tanpa kita memakai jempol pun bisa. Cuma apabila kita terlalu kencang melempar, itu biasanya ada sedikit kusut, tapi sedikit kusutnya. Nah, ini kita kencangkan tadi. Cuma hasil lemparan itu tergantung berat umpan. Nah, kalau yang jenis baling-baling ini berat, bisa kita jauh. Nah, tetapi kalau pakai umpan yang ringan tadi, jenis soprok yang di awal tadi, itu tidak bisa jauh. Saya sudah mempraktekkan. Kalau mau kita lihat langsung boleh kita coba, biar teman-teman nanti tidak penasaran. Nah, kita real apa adanya lah ya. Kita sampaikan informasi berdasarkan pengalaman. Barangkali kawan-kawan yang punya pendapat lain, informasi saran lain, silahkan di komentar nanti di bawah video. Nah, ini tidak sama sekali turun. Sudah saya tekan tombolnya nih. Kita lempar. Nah, jaraknya tidak jauh. Karena umpannya ringan. Kita coba kencang lempar. Nah, masih jauh pakai umpan yang berat tadi. Itu. Jadi inti dari video demikian ini adalah sudah kita sampaikan di awal tadi, mengulas, sharingkan dari ada anggapan apabila pakai rel BC jenis DC apakah tidak bisa kusut. Nah, inilah dari video tadi yang sudah kita utarakan, sharingkan, ada jawabannya sudah. Sedikit saya ulangi lagi. Jadi namanya kusut itu kusut non teknis dan secara teknis. Secara teknis sudah kita lihat di video. Tapi kalau secara non teknis kita terus terang tidak bisa mempraktekkan, karena yang non teknis ini adalah kesalahan pemancing, yaitu adalah izinkan saya mengulang lagi, itu adalah pada saat kita melempar mau pakai jenis rel BC seperti apa, kalau kita tersangkut di belakang umpannya maka di sini akan kusut. Pengalaman pribadi seperti itu. Mudah-mudahan dari video ini bisa menjadi jawaban dari anggapan hal tersebut. Mungkin ada yang lain-lain dari kawan-kawan yang lebih mengetahui, berbagi ilmu, silahkan sampaikan lewat via komentar di bawah video kita ini. Jadi sekian dulu sharing dan prakteknya. Terjadi kesalahan, kurang lebihnya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ada manfaat walaupun sedikit dari video yang kita sharingkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.